Shalom. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Pendeta yang adalah pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali, juga termasuk multimedia di mana baik antusias kerja keras di dalam melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan pada minggu pagi ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah secara online yang diselenggarakan oleh Klasis Magelang. Pada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Eyang Uti, Eyang Kakung, anak-anakku yang dikasih Tuhan, meskipun pandemi belum selesai dan kita sudah bergelut begitu lama selama 1 tahun, boleh Tuhan saat ini memberi karunia kepada kita untuk tetap bisa beribadah. Dan boleh kita saat ini memasuki ibadah pada Tuhan dengan satu pesan, supaya kita tetap mengikuti anjuran baik pemerintah, juga gereja-gereja yang mana menganjurkan kepada kita supaya tetap mengikuti protokol kesehatan di dalam kita menjalankan ibadah. Yang Kakung, yang Putih, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anakku yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Korintus sebagai pesan bagi kita. Banyak karunia-karunia, tapi satu roh. 1 Korintus 12 ayat yang keempat. Kalau kita belajar selama ini 1 tahun, bagaimana kita bergumul dengan pandemi yang saat ini melanda dunia, terlebih gereja dalam melakukan ibadah. Kita diwajibkan untuk cuci tangan, kita diwajibkan pakai masker, kita juga diwajibkan untuk jaga jarak. Itu semua untuk keselamatan kita. Lebih lagi firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, rupa-rupa kasih karunia, tapi hanya satu roh. Yang artinya ketika kita memakai masker untuk kehidupan kita menghirup udara, namun harus disaring supaya kehidupan itu nyata untuk kehidupan kita. Saat ini kita dididik oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan bahwa indera kita selama ini kita gunakan semuanya. Namun saat ini mata, telinga kita yang bisa kita pakai karena mulut kita, hidung kita tertutup untuk mengantisipasi semua itu. Pemerintah menganjurkan kita menjaga imun kita, yang mana di dalam bahasa agama kita adalah iman. Kita harus memberi asupan supaya kesehatan kita terjaga dengan memberikan makanan yang bergizi, yang sehat, bersih. Karena itu Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, maka kita telah memberikan makanan yang bergizi dan juga yang sehat. Dengan kita menghirup udara, seperti halnya kita bernafas, maka kita juga memberikan kehidupan kepada diri kita. Terlebih lagi saat ini kita juga dianjurkan untuk mencuci tangan. Artinya apa saudaraku, anak-anakku? Bahwa dengan mencuci tangan kita diwajibkan setiap apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, seharusnya bersih, tulus di dalam hati kita. Bagaimana kita juga diajak untuk menjaga jarak supaya kita terhindar dari penyakit corona. Ini juga mengajak kepada kita, kaki kita supaya tidak melangkah buru-buru terhadap sesuatu yang mungkin menarik hati kita berkerumun. Tapi saat ini kita diajar untuk menahan diri dari apa yang itu disebut berkerumun. Dan itulah salah satu, 2, 3 hal di dalam karunia Roh Kudus. Bagaimana dengan mulut kita menjaga hati pikiran kita, dengan tangan kita diajar untuk tulus memberikan. Kita diajar dengan kaki kita, melangkah dengan kaki kita untuk berbuat kebaikan. Mari kita belajar dari apa yang pemerintah anjurkan dengan 3M, mencuci, memakai masker, menjaga jarak. Itu juga sama seperti kita menjauhi dosa. Dosa yang lahir dari satu orang, seperti juga virus corona yang lahir karena satu orang di Cina, tapi saat ini ternyata sampai pada diri kita. Dengan membaca firman Tuhan, berdoa, kita telah memberikan asupan gizi bagi iman kita. Dengan kita menggunakan mata kita, telinga kita dengan benar mendengarkan firman Tuhan, maka kita juga telah menuntun supaya hati kita bersih, tangan kita dicuci. Terlebih lagi dengan cara kita menjauhi dosa,
kita juga diajak untuk juga berbuat kebaikan, yaitu menjaga jarak di antara sesama kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Eyang Kakung dan Eyang Putri yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan segenap pendengar Radio Magelang FM, marilah kita mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Marilah ibadah minggu biasa keempat ini kita mulai dengan menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Segenap jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah pada minggu biasa yang keempat kali ini mengambil tema Tuhan tak pernah letih dan lesu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan pujian hormat dan puji kepada Tuhan. Puji kepada Tuhan,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita menerima firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5-9. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Kita berdoa. Inilah keberadaan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengaku sebagai orang yang berdosa, melalui angan-angan, pikiran, ucapan dan tindak tanduk kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti hati Tuhan dan sesama. Ampuni kami ya Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus mampukan kami hidup di dalam cinta kasih-Mu. Amin. Yang Kakung, yang Putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan mengakui dosa kita dengan pujian, bahasa cinta, dan nadian kulo amicoro, kitung pasamuan Jawi 300 kawan dosa gangsal. Bahasa
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Berita anugerah diambil dari Mazmur 103 ayat 3 hingga yang ke-5. Mazmur 103 ayat 3 hingga yang ke-5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian berita anugerah bagi kita. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 392 bait pertama dan ketiga. Kidung Jemaat 392 bait pertama dan ketiga, Ku berbahagia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, sebelum bersama-sama kita menerima kebenaran firman-Nya dengan judul Tuhan tak pernah letih dan lesu, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, ketika Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Pada saat ini kami akan menerima Tuhan tak pernah letih dan lesu sebagai pergumulan kami di minggu hari ini. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, bacaan kita saat ini diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Yesaya 40 21 sampai 31 demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar?
tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman, Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar ke dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, yang berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tidak terduga pengertiannya. Ia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta Eyang Kakung dan Eyang Putri, para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kisah di luar sana, orang yang ingin hidupnya sukses. Mereka melakukan berbagai macam cara yang di luar pikiran orang pada umumnya. Sebagai contoh, ada kisah seorang pria Jepang yang bernama Shoji Morimoto. Morimoto ini memiliki nilai akademik yang sangat bagus, bahkan dia bergelar master di bidang fisika lulusan Universitas Osaka. Tetapi untuk menentukan karir hidupnya, ia rupa-rupanya berpikir untuk menyewakan dirinya dengan tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya terkenalah ia dengan julukan orang yang tidak melakukan apa-apa. Ia menjual jasanya secara gratis kepada siapapun bagi mereka yang membutuhkan teman untuk curhat, untuk cerita, untuk mendengarkan keluh kesahnya. Mereka yang secara fisik membutuhkan orang untuk berada di dekatnya, seperti ketika orang membutuhkan teman untuk berziarah,
membutuhkan teman untuk berjalan-jalan di taman dan sebagainya. Dan begitu larisnya jasa Morimoto ini, sehingga kalau dia berangkat ke rumah, dia berangkat jam 8.30 dan pulangnya sungguh malam jam 10 malam. Sebuah pekerjaan yang tidak pernah bisa dibayangkan orang, tetapi ternyata banyak orang yang membutuhkan jasanya. Mungkin pekerjaan ini juga bisa menjadi pilihan bagi saudara untuk memulai usaha karir juga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pemulihan ekonomi masih terus berjalan. Setiap hari terjadi rekor baru penambahan pasien COVID-19, bahkan yang meninggal dunia, membuat sulit pergerakan kita. Dan di tengah-tengah ancaman yang demikian, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi takut, putus asa, panik, dan tidak sedikit orang kemudian nekat melakukan begitu banyak kejahatan, bunuh diri, melakukan kekerasan, hidup dengan semakin meningginya rasa individualis, egosentris, tidak peduli dengan sesamanya, yang penting gue happy, yang penting gue selamat. Nah, apakah ini juga merambah dalam kehidupan orang Kristen? Tentu saja, saudara-saudara. Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa saya beriman kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus berkuasa. Tetapi tatkala ada peristiwa yang sulit, ketika kehilangan pekerjaan, ketika begitu banyaknya beban hidup menderanya, imannya hanya sebatas kata di mulut, hanya sebatas pembahasan di pemahaman Alkitab, atau jangan-jangan justru imannya ditinggalkan di bangku gereja, lupa untuk kembali dibawa pulang. Iman atau percaya kita kepada Tuhan Yesus yang memelihara, kepada Tuhan Yesus yang memiliki kuasa, perlu dihayati dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran, dengan hati, dengan seluruh hidup kita. Sehingga ketika bibir kita berkata, aku berserah kepadamu ya Tuhan, aku percaya kuasa-Mu itu menopangku, aku tahu bahwa mukjizat-Mu pasti berlaku. Dan semua kalimat-kalimat yang kita lontarkan atau kita jadikan status di media sosial dapat benar-benar terjadi dalam hidupmu. Saudaraku, umat dulu juga pernah meragukan Tuhan, sampai-sampai mereka bertanya pada ayatnya yang ke-27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saat itu mereka sedang sulit kondisinya karena keadaannya menderita di dalam pembuangan. Secara tidak langsung lontaran kalimat itu seakan-akan menuduh bahwa Allah tidak setia, bahwa Allah telah menutup matanya, telah menutup telinganya, dan Allah berpaling dari umat kesayangannya. Sehingga mereka mengalami kesulitan hidup yang susah. Umat menjadi tawanan, bahkan dibuang ke negeri asing yang jauh. Melalui nabinya, yaitu Yesaya, Allah kemudian mengajak umat untuk melihat kekuasaan Allah, untuk melihat bahwa Allah berdaulat. Dan di dalam kasih-Nya, Allah senantiasa tertuju kepada mereka yang hidup di dalam penindasan.
Allah mengajak, lihatlah ke langit. Lihatlah ke benda-benda yang ada di angkasa. Bukankah kuasa Tuhan terlihat di sana? Bukankah kekuatan Tuhan tidak tertandingi? Oleh sebab itu, maka pujilah Tuhan dan muliakan namanya. Tetapi juga hayatilah dengan sepenuh hati bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa ketika kita dimampukan melihat semua ciptaan Tuhan. Saya teringat dengan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 64, dan di bagian refrennya, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara hafal, mari nyanyikan bersama dengan saya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Allah sebenarnya hadir di tengah-tengah umat yang sedang letih dan lesu. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh umat? Saudaraku, berharap dan nantikanlah Tuhan. Percaya bahwa Allah akan memberikan kekuatan yang baru yang mengubah kita orang-orang untuk siap menghadapi pergumulan. Janji Allah dalam ayatnya yang ke-31 demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Burung raja wali adalah burung yang mampu terbang tinggi, dan dengan sayapnya yang membentang lebar, dia mampu pergi ke tempat-tempat yang sangat jauh. Nah, bukankah demikian pula dengan hidup orang percaya? Bahwa kita dapat menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, imanilah dan percayalah dengan sungguh-sungguh, baik di dalam hati, baik di dalam pikiran, baik di dalam seluruh hidup kita, bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberikan kekuatan kepada anak-anaknya untuk menghadapi peristiwa demi peristiwa, menghadapi pergumulan demi pergumulan, sehingga kita memiliki semangat dan antusiasme dalam menatap hari ini dan juga hari ke depan. Tuhan Yesus memang tidak pernah berjanji bahwa Dia akan membuat kita terlepas begitu saja. Tetapi Dia selalu dekat dengan kita. Tuhan Yesus juga tidak pernah berjanji bahwa pergumulan itu kemudian akan hilang begitu saja, atau pergumulan itu justru bertambah ringan. Tetapi yang Tuhan Yesus janjikan bahwa Ia akan selalu ada, Ia akan selalu hadir bersama dengan saudara. Ada kalimat yang mengatakan, Gusti boten sare. Gusti boten sare itu kiranya benar-benar terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Saat ini Tuhan Yesus ingin menemui saudara yang sedang letih, yang sedang lesu. Maka izinkanlah Dia menyapa saudara. Temukan dirinya di tengah-tengah permasalahan dan kesukaran hidupmu.
sebab pastilah Ia akan menolong dan memberikan saudara kelepasan. Saudara-saudaraku dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apabila saudara sudah menemukan dan mengalami uluran tangan Tuhan yang membebaskan, yang menyelamatkan, maka saat ini bersedialah seperti Shoji Morimoto untuk memperhatikan sesama, untuk mempedulikan orang lain. Manusia modern saat ini semakin sibuk dengan berbagai macam aktivitas pekerjaan yang mendesak untuk mencapai target demi target demi target, bahkan tuntutan hidup yang terus-menerus melelahkan, sehingga tidak sedikit orang mengalami stres tinggi, mengalami kesedihan, mengalami kemarahan, bahkan juga kesepian. Banyak orang saat ini mengalami gangguan kesehatan secara mental dan juga fisik. Dibutuhkan orang lain untuk menemani, untuk mendengarkan, bahkan dirinya merasa bahwa saya berharga, saya dicintai, saya dibutuhkan. Maka datanglah kepada orang-orang yang seperti ini, seperti Tuhan Yesus datang untuk saudara. Raihlah mereka seperti Tuhan Yesus meraih engkau. Perhatikanlah mereka seperti Tuhan Yesus memperhatikan dirimu. Nyatakanlah kepedulian Allah melalui diri saudara sekalian. Ingat, semangat itu menular. Jadi tularkan semangat saudara kepada mereka yang saat ini sedang letih dan lesu, agar terus percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Saya akan akhiri khotbah pada hari ini dengan mengajak saudara untuk bertepuk tangan bersama dengan saya. Caranya begini, tepuk semangat, 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 oh ye, bisa? Kita akan ulangi lagi, tepuk semangat, 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 oh ye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir
dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Apa yang kau alami kini mungkin tak
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan, karena segala kebaikan yang Engkau berikan kepada setiap kami boleh merasakan hari-hari kami dengan sangat baik. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami bersama beribadah. Walaupun kami melaksanakan dalam ibadah online pada saat ini, namun itu semua kami yakini hanya karena kemurahan daripadamu. Ya Bapa yang penuh kasih yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami bagi gerejamu di lingkup Klasis Magelang. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa memberkati, Engkau yang senantiasa campur tangan di dalamnya. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, bahwasanya gereja-gerejamu di Klasis Magelang ini beberapa saat yang lalu sudah melaksanakan sidang klasis. Kiranya keputusan-keputusan yang sudah diambil dapat dilaksanakan dengan baik dan demi hormat kemuliaan namamu. Kami menyerahkan untuk pengurus Bapel di masa periode yang lama yang telah digantikan oleh pengurus yang baru. Kiranya apa yang telah menjadi jerih payah saudara-saudara kami ini, Engkau sendiri yang senantiasa memberkati. Demikian pula dengan pengurus Bapel kelas yang baru, kiranya Engkau juga akan senantiasa sertai, Engkau akan berkati di dalam setiap langkah kerja dan tanggung jawabnya. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk gereja-gerejamu di lingkup Klasis Magelang ini. Dengan masing-masing pergumulan, kami menyerahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di masa transisi perubahan kebijakan dari online menuju ke tatap muka atau onsite, kiranya Engkau juga yang senantiasa sertai. Kami juga menyerahkan untuk keberadaan gereja-gereja Kristen Jawa dimanapun Engkau tempatkan. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di mana pada bulan ini dalam lingkup sinode kami bersama memperingati hari ulang tahun Sinode GKJ. Biarlah kebersamaan kami dalam lingkup sinode ini benar-benar menjadi wujud nyata bahwasanya kami hidup berkarya dalam keluarga Allah. Kami tetap bersekutu dengan baik sekalipun kami tidak bisa bertemu. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini kami menyerahkan untuk pelaksanaan ibadah-ibadah yang dilaksanakan pada minggu ini, baik ibadah online, demikian juga untuk beberapa gereja yang melaksanakan ibadah tatap muka. Biarlah itu semua menjadi hormat kemuliaan namamu. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami pinta beralaskan nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini sebagai pemeliharaan iman kita mendapat undangan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita bersama mendasari perjamuan kudus ini dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami menyadari kami tidak layak menerima perjamuan kudus Tuhan, tetapi cinta kasih-Mu melayakkan kami untuk menerima
tubuh dan darah Kristus. Kiranya semakin memelihara menyegarkan iman kami, dan tubuh kami semakin dipersekutukan dengan tubuh Kristus, mencapai kesempurnaan dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh ungkapan syukur, kami terima perjamuan kudus ini. Amin. Saudara-saudaraku dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, di depan kita pada saat ini sudah tersedia roti dan anggur yang melambangkan darah dan juga tubuh Kristus. Marilah kita hening sejenak sambil mengingat akan karya penyelamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Roti yang saat ini dipecah-pecahkan adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diberikan bagi keselamatan dunia. Mari bersama kita memakannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dengan anggur yang sudah tersedia. Anggur ini merupakan lambang darah Kristus yang telah tertumpah, yang menjadi penebusan bagi setiap dosa-dosa kita. Terimalah dan minumlah sambil percaya bahwa darah Kristus menjadi penebusan yang sempurna bagi setiap kita. Amin. Marilah bersama kita mengangkat anggur yang ada di tangan kita. Kita minum bersama sambil percaya bahwa Kristus telah berkorban dan menumpahkan darahnya untuk kehidupan kekal bagi setiap kita. Mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah kita terima. Kita bersatu di dalam doa. Pujian serta syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa.
yang mana Engkau telah memelihara kehidupan iman kami. Dengan perjamuan yang telah kami terima saat ini, kiranya menjadikan setiap kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami melanjutkan kehidupan kami, biarlah Engkau sendiri yang terus ada di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mendasarkan Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Kita akan memberikan persembahan dengan kita nyanyikan KPJ 154, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Kami undang
jemaat untuk bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, inilah persembahan kami, kuduskan dan layakkan untuk memuliakan nama-Mu di gereja kami masing-masing. Bapa, kami ingin mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, sebelum kita menerima pengutusan dari Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 188, Tiap Langkahku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Rayakanlah kasih Tuhan yang nyata dalam pengampunannya. Kami rayakan pengampunan Tuhan dalam pertobatan dan hidup seturut kehendak-Nya. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Undurlah dari ibadah ini dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.